Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di pertemuan ini kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai sosiologi lingkungan ya. Kita mencoba untuk menjelaskan eh, krisis lingkungan yang terjadi ini dengan menggunakan satu perspektif dari teori sosiologis ya. Nah, jadi kita akan melihat, menjelaskan bagaimana krisis lingkungan itu dilihat dalam perspektif suatu teori sosiologis, yaitu teori masyarakat risiko atau risk society ya. Oke, supaya lebih jelas saya akan berbagi layar kepada Anda ya. Baik, inilah topik kita ya, persoalan lingkungan dan dalam perspektif masyarakat risiko. Ini pertemuan kita yang ke-11 ya. Nah, saya ingin Anda melihat ini. Nah, apa yang Anda lihat adalah sebuah bangunan yang sudah rusak ya, hancur ya. Oke, ini adalah Chernobyl Nuclear Reactor Explosion, ledakan reaktor nuklir Chernobyl ya. Nah, eh, ini dalam sejarah disebut dengan bencana Chernobyl ya. Ini terjadi pada 26 April 1986 di reaktor nuklir yang nomor 4 di Ukraina. Ukraina sekarang lagi diinvasi oleh Rusia ya. Nah, dampaknya adalah dari ledakan nuklir reaktor nuklir tadi adalah banyak menimbulkan satu korban banyak orang yang terkena radiasi, bahkan sampai sekarang banyak orang yang terkena penyakit kanker. Ya. Lingkungan di sekitarnya terkena radiasi pula, tidak bisa ditanami dan mengandung polusi. Oke, tanah-tanahnya juga tercemar sehingga sampai sekarang ini masih tertutup, tidak bisa dibuka. Memang kemarin ada berita sudah mulai di beberapa bagian, tapi secara umum sampai sekarang ini lokasi ledakan dari Chernobyl ini masih tertutup dan masih dianggap berbahaya karena masih mengandung radiasi nuklir. Oke. Nah, latar belakangnya adalah dari kejadian reaktor nuklir tadi, ledakan reaktor nuklir di Chernobyl di Ukraina tadi, ini melahirkan eh, gagasan, melahirkan ide bagi sosiolog yang bernama Ulrich Beck untuk menjelaskan, dan juga Anthony Giddens yang kemudian ya mendukungnya juga, untuk melahirkan, mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan masyarakat modern. Nah, dalam upaya Beck dan Giddens menjelaskan apa yang sedang terjadi, itu mereka mencoba menganalisisnya dengan menerangkan, melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan risk society atau masyarakat risiko dalam bahasa Indonesia. Nah, tak lama setelah Chernobyl explosion itu, maka Ulrich Beck menerbitkan buku dalam bahasa Jerman yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Risk Society Toward a New Modernity pada 1992. Nah, nah, dalam buku itu Beck mencoba untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam masyarakat modern, sehingga yang menurut dia apa yang sedang terjadi adalah masyarakat modern dalam masyarakat yang risiko. Nah, apa itu? Mari kita lihat lebih lanjut ya. Nah, oke. Nah, ini kalau Anda belum mengenal siapa itu Anthony Giddens dan Beck, nah yang Anda lihat di sebelah kanan adalah Ulrich Beck, dan mungkin sekarang udah meninggal kalau tidak salah. Yang sebelah kiri Anda apa Anthony Giddens ya, dan sekarang masih ada. Mari kita lebih lanjut apa itu penjelasan lebih lanjut mengenai risk society. Jadi kita mulai dengan penjelasan itu apa itu risk. Risk itu atau dalam bahasa Indonesia diartikan risiko. Bukan resiko ya, tapi risiko. Yang disebut dengan risk adalah the possibility of something bad happening, the chance of something happening that will have a negative effect.
Jadi yang disebut dengan risiko, ini kan kata yang sering Anda dengar tiap hari, risiko itu apa ya? Tapi sebenarnya apa? Risiko itu artinya adalah kemungkinan peluang-peluang terjadinya sesuatu yang buruk terjadi. Jadi peluang atau kemungkinan bahwa yang buruk akan terjadi sebagai akibat dari sesuatu. Bahwa peluang sesuatu yang buruk akan terjadi dan itu sesuatu akan terjadi dan itu mempunyai negatif efek atau dampak yang negatif. Nah, itu secara bahasa. Tetapi apa yang dimaksud dengan Beck dan Giddens mengenai risk society? Nah, dari maka Giddens dan Beck menelurkan sebuah istilah atau konsep yang disebut dengan masyarakat risiko. Nah, apa yang dimaksud oleh mereka dengan masyarakat risiko? Masyarakat risiko adalah masyarakat yang terus-menerus dikuasai oleh masa depan dan keinginan untuk hidup lebih nyaman, lebih selamat di masa depan. Tetapi keinginan ini, ambisi ini justru melahirkan risiko bagi masyarakat itu sendiri. Sekali lagi, dalam ungkapan dia adalah this society is a society increasingly preoccupied with the future and also with safety, which generates the notion of risk. Jadi dalam pandangan Giddens dan Beck yang dimaksud dengan masyarakat risiko adalah masyarakat yang terobsesi, masyarakat yang selalu berambisi untuk masa depan. Bagaimana memiliki masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih aman, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya kehidupan yang lebih baik. Tetapi keinginan ini, ambisi ini melahirkan justru risiko yang berbalik kepada diri masyarakat modern itu sendiri. Inilah yang sedang terjadi pada masyarakat modern, termasuk kita ya sekarang ini. Nah, inilah yang disebut dengan masyarakat risiko. Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat risiko, sebenarnya kita berbicara tentang modernitas. Jadi kalau masyarakat risiko itu kita berbicara tentang modernitas. Ada kaitan yang erat antara risiko dalam masyarakat modern dan modernitas yang diinginkan, yang dibangunnya. Kalau kita berbicara tentang modernitas, kita berbicara tentang industrialisasi, industrial civilization, peradaban industri. Kita juga berbicara tentang modern society, masyarakat modern. Dan kita juga berbicara tentang teknologi. Nah, gitu kan? Nah, industrialisasi itu hal yang tidak bisa dilepaskan dari modernitas. Sebagai tanda bahwa sebuah masyarakat itu modern, ada industrialisasi, ya kan? Apa itu industrialisasi? Industrialisasi, saya sudah jelaskan kepada Anda, yang disebut dengan industrialisasi adalah produksi massal, memproduksi suatu komoditi atau barang secara massal untuk kebutuhan orang banyak, untuk tujuan orang banyak, dan dengan harga terjangkau. Jadi ada suatu produksi yang diproduksi, sesuatu yang diproduksi, dan itu diproduksi secara massal, pasti menggunakan teknologi. Dan untuk orang banyak, bukan untuk diciptakan untuk sebanyak-banyaknya orang, sehingga melahirkan banyak pembeli. Dan dengan harga akibatnya, harga terjangkau. Kalau diproduksi secara massal, maka produksi biayanya bisa ditekan sehingga bisa kalau dijual kepada masyarakat banyak harganya bisa relatif terjangkau bagi masyarakat banyak. Nah, itulah industrialisasi. Nah, hal yang gampang misalnya pakaian Anda. Pakaian Anda sekarang bagian dari industrialisasi. Dulu pakaian sangat mahal, hanya orang tertentu yang memilikinya. Sekarang semua orang memilikinya bisa dengan harga yang terjangkau. Sama seperti juga sepatu Anda dan barang-barang lainnya, ya. Nah, tetapi dengan adanya modernitas tadi, industrialisasi, masyarakat modern, juga teknologi, itu melahirkan ironi manusia modern. Ada ironi. Jadi masyarakat modern ingin maju, ingin berkembang, satu lebih baik, tetapi justru dari keinginannya itu, obsesinya itu, perubahan itu melahirkan dampak-dampak yang justru berbalik kepada diri mereka sendiri. Dan dampak ini berbahaya. Nah, inilah ironi manusia modern yang pada awal pertemuan mata kuliah ini sudah saya jelaskan kepada Anda. Nah, bagaimana nih kita menjelaskan? Mari kita masuk kepada penjelasan mengenai krisis lingkungan. Seperti saya tidak perlu lagi menjelaskan kepada Anda betapa sekarang ini dunia sedang mengalami krisis global lingkungan. Begitu juga negara kita. Anda sudah tahu, saya jelaskan di pertemuan awal kita. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk memahami persoalan krisis lingkungan ini dari perspektif teori masyarakat risiko. Nah,
dalam perspektif masyarakat risiko yang dikembangkan oleh Gideon dan Beck itu, krisis ekologis, krisis lingkungan, persoalan lingkungan adalah justru merupakan tema sentral dari masyarakat risiko. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat risiko, kita berbicara tentang krisis lingkungan sebenarnya. Karena risiko yang paling besar yang sedang dihadapi oleh manusia adalah krisis lingkungan itu, persoalan lingkungan, krisis ekologis. Maka Ulrich Beck mengatakan risiko lingkungan telah menjadi produk dominan dari masyarakat industri, di masyarakat modern. Bukan lagi menjadi efek samping dari masyarakat industri. Jadi justru orang-orang modern ini, dan kita ada di dalamnya, justru memproduksi krisis lingkungan. Bukan lagi karena begitu begitu besarnya persoalan lingkungan yang terjadi ini, maka Beck mengatakan bukan lagi itu efek samping dari modernisasi atau industrialisasi, tapi justru krisis lingkungan menjadi produk yang diciptakan oleh masyarakat modern. Nah, inilah risiko yang sedang dihadapi oleh masyarakat modern. Ya. Nah, nih juga mereka menjelaskan lebih lanjut, memang senantiasa manusia itu sejak dulu sampai sekarang selalu nantiasa berada dalam risiko, utamanya bencana alam. Namun risiko yang dihadapi oleh masyarakat modern justru diproduksi oleh manusia modern itu sendiri sebagai hasil dari proses modernisasi. Nah, gitu. Manusia itu memang sejak awal manusia ini selalu ada risiko kan, risiko bencana alam, banjir, gempa bumi, yang sekarang kita sedang berduka ya, Cianjur kena gempa bumi. Mudah-mudahan mereka segera mendapat gantinya dan kita berdoa untuk kebaikan mereka. Manusia itu sejak dulu ada risiko hidup dalam hidup ini. Mungkin yang paling nyata adalah yang nyata adalah bencana alam. Ya. Tetapi sebenarnya ketika masuk ke zaman modern ini bencananya itu yang paling berbahaya, risiko itu adalah bukan bencana alam, tapi adalah bencana atau risiko yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi kita ini masyarakat modern menciptakan risiko kita sendiri dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita sendiri. Contohnya apa? Polusi. Karena tadi masyarakat modern itu adalah membuat menganggap industrialisasi sebagai tanda penting sebuah masyarakat modern. Mereka melakukan industri kan di mana-mana. Nah, kan kalau tanda bahwa masyarakat modern ada industrialisasi termasuk negara kita ya. Investor diundang mana-mana untuk melakukan industri. Tetapi dari industri itu melahirkan produk dominan yaitu polusi. Misalnya. Polusi udara jelas dari pabrik-pabrik. Polusi air. Dari pasti itu di belakang-belakang pabrik yang ada di Ranca Ekek dan sebagainya itu rusak-rusak tuh airnya. Penyakit baru muncul. Oke, global warming. Nah ini. Sekarang ini bumi lagi menghangat. Nah, kehangatannya semenjak sekitar 100 tahun atau 200 tahun ini suhu bumi menaik 1,2 sampai 1,5 derajat Celcius. Mungkin Anda dengar itu sedikit ya. Oh, kenaikannya cuma 1 derajat ya, Celcius. Tetapi faktanya kenaikan yang cuma 1 derajat itu sebenarnya punya pengaruh sangat besar bagi perubahan iklim. Nah, kalau Anda lihat sekarang sering terjadi badai di negara-negara di Amerika, di mana-mana, kebakaran, itu salah satu sebab karena ada kenaikan suhu global bumi. Yang tanda petik hanya 1 derajat Celcius. Bayangkan kalau kenaikannya lebih dari 1 derajat, 2 atau 3 derajat Celcius. Nah, ini sedang dikhawatirkan oleh para ilmuwan-ilmuwan dan orang yang peduli lingkungan. Bagaimana akan terjadi kalau misalnya bumi menaik sampai 3 derajat Celcius. Wah, itu sangat berbahaya. Oke? Tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan global warming ini. Ya. Seperti misalnya Donald Trump. Nah, untuk lebih memahami apa itu masyarakat risiko, maka Giddens membagi ada 2 jenis risiko. Nah, jadi sepanjang manusia itu ada, uh, itu sampai sekarang ini kita tuh banyak mengenal banyak risiko. Nah, dalam pandangan Giddens, manusia itu menghadapi 2 jenis risiko dari dulu sampai sekarang. Pertama,
jenis risiko yang disebut dengan external risk, risiko luar. Artinya risiko yang datang dari luar manusia itu sendiri. Risiko ini bukan ciptaan manusia. Nah, jadi contohnya bencana, katakanlah mudahnya bencana alam. Bencana alam kan itu di luar kekuasaan manusia. Alam memang menginginkan seperti itu. Gempa bumi, lempengan-lempengan dalam di bawah bumi kita itu kan bukan kita yang buat. Kalau kita percaya yang membuatnya Tuhan, ya kita bisa Tuhan. Nah, ketika terjadi pergerakan lempeng-lempeng bumi itu akan terjadi gempa seperti yang terjadi sekarang di Cianjur itu ya. Itu kan di luar kemampuan manusia. Nah, bencana alam juga letusan gunung api. Nah, Indonesia adalah termasuk Indonesia dikenal dengan Ring of Fire. Ring itu adalah cincin fire, cincin api. Karena apa? Indonesia dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. Dan itu adalah seandainya terjadi ledakan letusan gunung api itu dari luar kekuasaan kita sebagai manusia. Nah, inilah yang disebut dengan risiko eksternal. Yang kedua, nih, kata Gideon, ada risiko yang manufactured risk. Risiko ini dibuat, diproduksi oleh kita sendiri. Artinya manusia membuat risikonya sendiri. Nah, inilah yang sedang terjadi pada masyarakat modern. Jadi masyarakat modern itu justru memproduksi, membuat risikonya sendiri. Kita ingin maju, kita dengan melakukan industrialisasi, contohnya. Kita mengembangkan teknologi, tetapi teknologi yang kita buat, industri yang dilakukan melahirkan risiko yang berbalik pada diri kita sendiri. Kita ingin maju dalam hidup ini, lebih enak hidupnya, tetapi pada saat yang sama melahirkan risiko yang akan berbalik kepada diri kita sendiri. Seperti apa tadi? Polusi udara, global warming, dan sebagainya, dan sebagainya. Hutan rusak, dan sebagainya. Ya. Itu adalah risiko yang kita buat sendiri. Nah, sekarang ini uniknya ya. Manusia beda dengan binatang lain, selalu ada keinginan untuk melakukan refleksi. Melihat persoalan yang muncul akibat modernisasi itu, maka manusia modern mungkin tidak sebagian, intelektualnya, masyarakat tertentunya mulai berpikir, melakukan refleksi. Oh iya ya, apa yang kita buat sekarang ini ternyata banyak melahirkan risiko yang akan berbalik merusak diri kita sendiri. Karena itu masyarakat modern mengembangkan, memang mereka ingin modern, tapi juga mereka melakukan refleksi terhadap apa yang mereka telah buat. Ini yang disebut dalam pandangan Gideon disebut dengan reflexive modernization. Jadi apa itu reflexive modernization atau modernisasi refleksif? Masyarakat modern itu mampu menilai risiko yang telah sedang dan akan terjadi, ya kan? Nah, karena itu mereka merubah kegiatan mereka dan tidak percaya kepada produk proyek industri modern pemerintah dan ahli. Nah, memang manusia modern melahirkan risiko sendiri, tapi manusia modern juga mampu menilai risiko-risiko yang telah mereka buat atau yang sedang mereka buat atau yang akan buat. Karena itu mereka apa itu kritis terhadap misalnya proyek-proyek modernisasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan sebagainya. Maka mereka melakukan semacam kritik diri terhadap modernisasi yang dilakukan oleh masyarakat modern itu sendiri. Mereka melihat bahwa ada yang sangat serius dari akibat modernisasi itu sendiri. Mereka melakukan kritik dan khawatir akibat dari praktek industri modern yang melahirkan bencana-bencana risiko itu. Inilah yang disebut dengan reflexive modernization. Nah, reflexive modernization tadi diwujudkan dalam misalnya sekelompok ilmuwan atau tokoh lingkungan atau siapa pemerintah tertentu melakukan ingin bahwa misalnya dalam tadi berkaitan dengan upaya modernisasi dalam bentuk nuklir, mereka ingin ada regulasi yang jelas terhadap nuklir supaya risikonya tidak lagi menimbulkan risiko yang berbahaya kepada manusia. Oke, Nah, muncullah juga ide misalnya ada konsep sustainability kan yang kita pelajari di semester di minggu lalu. Sustainability keberlangsungan muncullah misalnya apa itu sustainable development dan sebagainya. Dan lalu muncullah upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terhadap eh, risiko atau bahaya bidadari yang muncul dari modernisasi itu ya.
Ini adalah akibat yang lahir dari kemampuan manusia modern untuk melakukan refleksi. Jadi ini unik nih. Jadi manusia modern itu melakukan, katakanlah ada orang yang menyadari telah melakukan kesalahannya. Lalu mereka melakukan refleksi. Lalu mereka mencoba untuk memperbaikinya. Ya, nah, inilah. Nah, jadi risiko-risiko ini ingin dikurangi oleh sekelompok orang atau beberapa grup atau siapapun itu yang menyadari manusia modern sudah merusak. Tapi lalu mereka ingin memperbaikinya. Ya. Lalu kalau berbicara tentang dampak, kalau bicara tentang krisis lingkungan, kalau kita berbicara tentang risiko yang dibuat oleh masyarakat modern seperti tadi itu akibat modernisasi, maka sebenarnya dalam pandangan back itu misalnya, dampaknya itu adalah risiko akibat modernisasi adalah bumerang effect. Oke, jadi efek bumerang. Nah, karena kalau tadi kan, jadi maksudnya begini, orang yang menyebabkannya, orang modern yang menyebabkan terjadinya risiko, itu akan juga akan terkena dampaknya, terlepas dari kelas sosial mereka. Masyarakat modern melahirkan industrialisasi, dan itu mereka sedang membuat risiko mereka itu sendiri. Nah, risiko yang balik kepada mereka itu seperti bumerang effect. Bumerang itu adalah katakanlah, hmm, boleh sebut alat juga mungkin, uh, main bentuk karya khas orang aborigin. Saya, orang lain punya aborigin atau penduduk asli orang Australia ya. Mereka punya alat yang disebut dengan bumerang. Nah, bumerang ini kalau Anda lemparkan, itu akan balik lagi kepada diri Anda. Nah, kalau Anda tidak bisa menangkapnya, bisa kepada kepala Anda. Nah, ini persis seperti orang modern ini membuat kemajuan dalam dirinya sendiri, tetapi dari kemajuan yang mereka buat ini akan melahirkan efek kepada diri mereka sendiri, yaitu berupa risiko yang merusak diri sendiri. Sama seperti bumerang, kalau Anda lemparkan, itu akan bukan kena kepada orang lain, tapi akan memutar kepada diri Anda sendiri, karena memang didesain seperti itu. Tapi untuk bisa balik kepada diri Anda memang diperlukan latihan ya. Nah, seperti itu. Nah, orang modern itu ingin selalu terobsesi dengan masa depan, melakukan industrialisasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka sedang menciptakan risiko yang berbalik pada diri mereka sendiri. Nah, dan dampaknya akan terkena kepada siapapun, siapapun kelas sosialnya. Ya, baik orang kaya, orang miskin, atas, menengah. Tetapi secara moral nih, kalau faktanya kita, orang-orang kaya itulah kapitalis yang kita sebut itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap risiko yang dibuat oleh masyarakat modern. Jadi kalau kita tanya, kalau kita ingin mencari kambing hitam dan petik, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap risiko yang pada masyarakat modern? Ya, orang-orang kaya, para kapitalis, karena mereka yang punya modal yang membuat industrialisasi, dan mereka menyebabkan kerusakan bagi banyak orang, polusi, oke, itu sebagainya. Tetapi yang paling banyak, yang paling banyak menderita adalah kelas bawah. Memang siapapun kelasnya bisa terkena risiko itu, tapi yang paling menderita adalah masyarakat bawah. Kalau orang kaya, kalau misalnya daerahnya sudah kena polusi banyak, dia bisa pindah ke negara lain. Dia beli pulau sendiri yang masih hijau, yang masih bersih dan sebagainya. Tapi masyarakat miskin, mana ada punya uang untuk pindah? Seperti kita terjadi di masa di Bojong Soang dan Bale Endah. Mungkin mereka bukan tidak mau pindah seperti itu, tapi mereka tidak mampu untuk pindah, ya, seperti itu. Bahkan orang kaya sekarang mungkin sudah diwacanakan kalau nanti ketemu ada planet baru, mereka akan pindah. Kita yang biasa bisa saja, bagaimana bisa pindah, nggak punya duit kan? Nah ini, nah ini untuk kalau Anda ingin tahu bumerang itu seperti apa, nah seperti ini. Nah, mungkin saya di rumah ada nih, ya, seperti ini. Jadi bumerang ini kalau Anda lemparkan dengan cara yang benar, kan balik lagi pada diri Anda sendiri. Nah, kalau Anda tidak bisa menangkapnya dengan baik, itu bisa mengenai jidat Anda. Kalau yang sudah ahli, bisa ditangkap dengan tangan. Ya. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan bumerang effect of modernization. Jadi efek bumerang dari modernisasi yang melahirkan risiko
yang justru diterima oleh masyarakat modern. Risiko itu dibuat oleh masyarakat modern dan kembali kepada diri manusia modern sendiri, yaitu kerusakan alam. Nah, seperti itu. Anda lemparkan bumerang, Anda akan kembali kepada diri Anda mengenai diri Anda sendiri. Nah, kita membuat modernisasi dan efeknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, yaitu berupa krisis lingkungan. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan Anda mengerti. Tadi intinya adalah bahwa saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa kita mencoba untuk menjelaskan krisis lingkungan dalam perspektif teori masyarakat risiko atau risk society yang dikembangkan oleh Ulrich Beck dan Giddens, bahwa mm, sekarang memang faktanya krisis lingkungan sedang terjadi secara global dan nasional. Nah, dalam perspektif masyarakat, teori masyarakat risiko, bahwa kerusakan lingkungan ini adalah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Krisis lingkungan adalah risiko yang dibuat oleh kita sendiri sebagai masyarakat modern. Kita ingin modern, kita ingin maju dalam banyak hal, tapi pada saat yang sama kita membuat risiko. Dan risiko ini sangat besar, yaitu berupa krisis lingkungan yang akan berakibat kepada diri kita sendiri. Inilah yang disebut dengan boomerang effect of modernization. Semoga Anda paham. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Sampurasun.